Baik teman-teman, kembali lagi di channel saya teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang konsep media filtering dalam pengolahan citra digital ya teman-teman. Nah, untuk pengertiannya sendiri di sini, media filtering adalah metode pemrosesan citra untuk menghilangkan noise atau D-RAW, khususnya salt dan paper noise, dengan menggantikan nilai pixel dengan nilai median dari lingkungan pixel sekitarnya. Nah, untuk arti noise ini sendiri, dia adalah gangguan acak pada citra digital teman-teman. Dan median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan ya teman-teman. Jadi nantinya nilai tengahnya itu kalau contohnya pada matriks nanti kita bahas ya teman-teman. Di sini untuk cara kerja median filter, di sini langkah-langkahnya ada 5. Kita mengambil neckboard hood, misalnya 3x3 dari sekitar pixel yang sedang diproses. Dan kedua, kita mengurutkan semua nilai pixel dalam jendela tersebut. Selanjutnya, kita mengambil nilai median dan atau nilai tengah dari hasil pengurutan. Selanjutnya, mengganti nilai pixel tengah dengan nilai median tadi, dan kita mengulangi untuk seluruh pixel dalam citra ya teman-teman. Nah, ini untuk contohnya di sini kita ada jendela 3x3. Ini jendela 3x3, dia 125, 122, 130, 127, 255, 128, 126, 124, 123. Di mana di sini sesuai dengan deskripsi tadi atau pendefinisian tadi bahwa 255 adalah noise-nya ya teman-teman. Nah, kita mengurutkan data kita atau matriks kita di sini mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar-besar. Yang terbesar teman-teman, dari 122 sampai 255 teman-teman. Nah, setelah dihitung di pengurutan ini, untuk nilai mediannya adalah 126 dari pixel. Jadi kita menggantikan 255 ini atau noise ini dengan median yang telah kita hitung, median dari semua data yang telah kita hitung, yaitu sebesar 126. Nah, nantinya untuk fungsi dan tujuan median filter, mungkin teman-teman bertanya apa sih fungsi dan tujuan dari median filtering pada pengolahan citra digital. Nah, tujuannya sendiri yaitu sesuai pada deskripsinya atau dasarnya tadi, dia menghilangkan noise ya teman-teman. Dia juga mempertahankan tepi dan memperhalus citra. Nah, untuk ininya dalam menghilangkan noise, dia efektif dalam menghilangkan noise atau bintik putih dan hitam, salt dan paper, dan dalam mempertahankan tepi, dia tidak mengaburkan tepian objek seperti Gaussian blur. Jadi pada mungkin kalau contohnya teman-teman nantinya kita membahas Gaussian blur ini, mungkin teman-teman akan tahu bahwa pada library ini kita ketika telah diterapkan pada gambar atau citra, dia akan membuat blur pada tepi citra kita teman-teman. Nah, yang terakhir dalam memperhalus citra, dia membuat citra kita lebih bersih dan rapi tentunya teman-teman. Nah, untuk ukuran kernel atau jendelanya sendiri biasanya dihitung dalam bentuk ganjil. Ini untuk matriksnya biasanya yang paling standar adalah 3x3. Kalau contohnya mau lebih halus, dia ada di 5x5, tapi resikonya dia lebih lambat, bisa 2 kali lipat atau bahkan lebih dari 3x3 teman-teman. Selanjutnya yaitu untuk ukuran jendela 7x7 atau lebih besar. Dia sangat berisiko teman-teman, karena dia menghilangkan detail penting ya teman-teman. Jadi dia tidak lagi menghaluskan ya teman-teman, dia tidak lagi hanya mengambil noise-nya ya teman-teman, tapi yang lain juga ya. Itu yang membuat dia berisiko, tapi dapat dipastikan hasilnya akan lebih halus dari 5x5 dan 3x3 teman-teman. Nah, ini nanti untuk program yang akan kita buat di sini untuk implementasinya teman-teman, karena terbilang mudah, kita hanya perlu dalam rumusnya kita hanya perlu menerapkan median filter, di mana setiap hasilnya
nanti kita menggunakan blur dengan ukuran kernel 3x3 teman-teman. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya di sini dia sangat baik dalam menghilangkan bintik putih dan hitam. Dia menjaga tepi objek tidak seperti Gaussian blur ya teman-teman, dan tidak mengaburkan struktur seperti Gaussian filter itu. Nah, untuk kekurangannya sendiri dia tidak efektif untuk noise Gaussian karena dia berbasis distribusi normal. Dan kedua, bisa menghilangkan detail halus pada jendela besar dan prosesnya lebih lambat dibanding filter linear teman-teman. Nah, untuk perbandingannya sendiri, karena kita hanya membahas median filter, kita coba membandingkan dengan main filter. Median filter dia non linear, sedangkan main filter adalah linear. Di sini tadi kita lihat median filter sangat efektif untuk saldan paper atau bintik putih dan hitam. Kalau main sendiri dia kurang efektif teman-teman. Median filter menjaga detail atau tepi, sedangkan tidak untuk main teman-teman. Dan hanya dia sedikit lebih lambat pada median filter, dan main filter lebih cepat. Nah teman-teman, kita langsung saja membuka programnya. Di sini sudah sekian saya buat agar tidak memakan banyak waktu pada video. Di sini dapat teman-teman lihat kita menggunakan library OpenCV dan Pillow. Di sini ada ini untuk kelasnya dan pendefinisian. Di sini telah saya beri tag untuk semuanya. Ini ada frame untuk gambar asli, frame untuk setelah median filter, button untuk ambil gambar, button untuk menerapkan median filter, dan button untuk menyimpan atau mengunduh hasil. Di sini untuk pendefinisinya ada loading image, apply median filter untuk button tadi, save filter image, dan display image. Kita langsung jalankan ya teman-teman di sini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilan termukanya teman-teman. Nah, kita coba saja langsung mengambil gambar untuk percobaan. Di sini kita ambil sampel yang kemarin. Nah, ini dia untuk gambar aslinya teman-teman. Kenapa jadi abu-abu sesuai dengan pertemuan kemarin? Ya karena kita fokus pada grayscale karena keraguan, jadi dia mengubah warna gambar sesuai dengan dari RGB ke gambar grayscale kemarin. Kita tinggal menekan terapkan median filter. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Mungkin pada video kurang nampak, tapi jika dilihat secara seksama di sini ini agak lebih gelap, sedangkan ini tampak lebih halus. Dan ini mempunyai bintik-bintik, bisa teman-teman perhatikan di sini ada bintik-bintik putih di warna hitam ini, sedangkan di sini sudah tidak ada teman-teman. Nah, kita tinggal menyimpan hasil. Sini kita buat hasil media. Nah, sudah tersimpan teman-teman. Nah, demikianlah untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa di video selanjutnya.